semua, selamat pagi anak-anak Miss. Kita ketemu lagi dengan pertemuan kedua dengan materi yaitu substansi hak dan kewajiban manusia. Jadi di dalam materi ini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu kita bisa memahami tentang hak dan kewajiban asasi manusia dan kasus-kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia. Jadi materi kita hari ini yaitu substansi tentang hak dan kewajiban. Ada nanti bisa kita pahami tentang bagaimana hak dan kewajiban berdasarkan nilai Pancasila. Dan kedua yaitu hak dan kewajiban berdasarkan nilai instrumental. Dan ketiga, hak dan kewajiban berdasarkan nilai praksis. Dan selanjutnya nanti yang kita bahas yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban hak asasi manusia. Jadi di dalam itu nanti kita bisa membahas bagaimana tentang jenis pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia, dan berikutnya adalah jenis-jenis pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia, dan selanjutnya nanti penyebab pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk selanjutnya kita bisa atau anak-anak kami bisa memahami melalui PowerPoint dalam nilai Pancasila. Ini nilai yang bersifat abstrak dan tetap, dan ini berdasarkan sila Pancasila. Jadi diuraikan di situ ada mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila keadilan sosial. Itu dijelaskan di dalam hak dan kewajiban asasi dalam nilai Pancasila. Kemudian, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental. Jadi, di dalamnya itu dipaparkan tentang nilai dasar dalam kurun waktu dan kondisi tertentu dengan perwujudan nilai umumnya dari bentuk peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar hingga ke daerah. Jadi, penjelasannya yang kedua ini yaitu baik nilai dari Pancasila maupun instrumental, ini adalah mengandung suatu nilai-nilai yang eksistensi, sesuatu yang cita-citanya adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Jadi di dalam itu terdapat yaitu nilai kenyataan sehari-hari berupa bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila dengan wujudnya yaitu sifat positif dalam kehidupan sehari-hari yang ada tertulis maupun tidak. Jadi di dalam ini terdapat suatu nilai-nilai perwujudan yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam tersebut ada suatu nilai HAM yang instrumental atau yang Pancasila dan praksis. Jadi bedanya dengan praksis ini yaitu tentang masalah tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial sudah dijabarkan dengan bagaimana nilai-nilai yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Jadi itulah nilai-nilai praksis Pancasila. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia menurut undang-undang adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak, atau kelalaian hukum, memperoleh penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi itu yang namanya pengertian pelanggaran hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan pelanggaran hukum ada dua, yaitu ada yang horizontal. Yang horizontal itu pelanggaran yang dilakukan oleh individu dengan kepada orang lain. Sedangkan vertikal itu adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara kepada rakyat. Jadi ada antara sesama individu dengan individu yang lain, ada aparat dengan rakyat. Jadi itu yang sering terjadi
terjadi di kalangan masyarakat sekarang, yaitu dari aparat-aparat atau pejabat-pejabat negara dengan rakyat. Itu suatu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Begitu juga antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, sehingga terjadi sesuatu hal yang bisa menyebabkan pelanggaran HAM di dalam kehidupan sehari. Jenis-jenis pelanggaran HAM, yaitu ada kejahatan biasa. Kejahatan yang biasa itu sering dilakukan oleh orang, yaitu membunuh atau yang melakukan memukul atau kriminal lainnya. Sedangkan kejahatan yang berat terdiri dari kejahatan manusia yang dimotifkan, dan kedua yaitu kejahatan yang berupa teror dan kejahatan yang diakui oleh dunia. Jadi penyebab-penyebab hal ini terjadi itu diakibatkan karena faktor dari dalam, misalkan dengan faktor yang tidak seimbang hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian belum ada kesepahaman sikap individualisme atau kurang kesadaran tentang HAM dan rendahnya sikap toleransi. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan yang bersifat dari dalam diri manusia sehingga mengakibatkan suatu pelanggaran HAM di dalam suatu masyarakat. Kenapa? Karena beberapa hal faktor-faktor di dalamnya yang tidak seimbang hak dan kewajiban yang menyebabkan suatu masalah besar dan bisa terjadi suatu pelanggaran hukum atau kasus. Sedangkan faktor dari luar, yaitu lemahnya fungsi lembaga penegak hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan kemajuan teknologi. Jadi itu dari luar, artinya orang yang sudah dia membuat suatu aturan hukum, maka yang penegak-penegak hukum ini kurang untuk melakukannya, sehingga apa yang terjadi adalah masalah besar di dalam suatu masyarakat atau negara. Kemudian kurang penyalahgunaan kekuasaan. Artinya seseorang itu sudah menjabat, jadi dia kurang melakukan apa fungsinya yang sebenarnya. Dan begitu juga tentang penyalahgunaan kemajuan teknologi. Sekarang dengan alat-alat canggih banyak terjadi suatu masalah karena kurang memperhatikan bagaimana tentang fungsi dari teknologi tersebut, sehingga menyebabkan suatu masalah yang terjadi dan bisa merugikan bangsa dan negara. Itu faktor-faktor dari luar yang membuat ada suatu masalah sehingga terjadi permasalahan besar antara seseorang dengan yang lain yang bisa menyebabkan ada kerusuhan di dalam suatu negara itu sendiri. Dalam minggu ini, kita bahas sedikit tentang kasus pelanggaran HAM. Dan untuk selanjutnya nanti, minggu depan kita teruskan tentang kasus pelanggaran HAM. Jadi garis besarnya saja dijelaskan, yaitu ada kasus-kasusnya. Pertama adalah kasus tentang peristiwa Tanjung Priok. Yang kedua, kasus terbunuhnya Marsina. Dan ketiga, kasus terbunuhnya wartawan Udin. Dan kasus tragedi Trisakti dan Semanggi. Dan kasus peristiwa kekerasan di Timur Timur. Jadi itu pembahasan untuk kasus pelanggaran HAM. Untuk penjelasan selanjutnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas satu persatu bagaimana tentang peristiwa-peristiwa ini yang terjadi di dalam sejarah-sejarah di dalam negara Indonesia yang membuat suatu masalah, yang membuat suatu tidak nyaman kepada masyarakat yang ada pada khususnya pada dulu-dulu. Demikian penjelasan Miss untuk pertemuan kedua yang kita bahas tentang masalah substansi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia, dan kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.